Garangan merupakan mamalia karnivora kecil dari keluarga Herpestidae yang tangkas dan buas dan dikenal sebagai pemangsa ular beracun karena garangan kebal terhadap bisa kobra dan aktif memangsa tikus di sawah. Satwa yang berburu coklat ini hidup di darat dan umum ditemukan di perkebunan atau di hutan di Indonesia. Garangan memiliki refleks luar biasa dan kulit tebal yang membuatnya tidak takut melawan ular kobra. Dan garangan tidak pilih-pilih makanan. Dia memakan serangga, bekicot, katak, kadal, tikus, hingga telur burung. Karena makanannya tikus, garangan sering dimanfaatkan sebagai predator alami untuk menjaga keseimbangan ekosistem perkebunan. Hewan ini aktif di darat, gesit, dan cenderung sulit dijinakkan karena insting liarnya yang kuat. Garangan memiliki habitat yang sangat bervariasi, namun mereka lebih menyukai area terbuka dibandingkan dengan hutan yang sangat rapat. Umumnya mereka ditemukan di semak-semak, di padang rumput, di hutan-hutan hujan tropis, dataran rendah hingga lahan rawa. Dan garangan sering terlihat di area perkebunan, persawahan, dan permukiman pedesaan karena melimpahnya sumber makanan seperti tikus dan serangga. Sebagai hewan terestrial yang hidup di darat, mereka tidur dan bersarang di dalam lubang-lubang tanah, lubang pohon, atau di bawah tumpukan kayu dan batu. Habitatnya mencakup wilayah dari dataran rendah hingga ketinggian sekitar 1.500 meter di atas permukaan laut. Peran utama garangan dalam ekosistem adalah sebagai predator puncak dalam skala kecil yang menjaga keseimbangan populasi hewan lain. Garangan adalah pemburu tikus yang sangat efektif di area persawahan dan perkebunan. Kehadiran mereka membantu petani mengurangi populasi tikus tanpa perlu pestisida kimia. Sebagai pemakan ular, termasuk ular berbisa dan kadal, garangan memastikan populasi reptil di suatu wilayah tidak meledak secara berlebihan. Mereka juga memakan serangga besar, katak, dan terkadang bangkai kecil yang membantu proses perputaran energi di alam. Keberadaan garangan menunjukkan bahwa ekosistem tersebut masih menyediakan rantai makanan yang cukup bagi karnivora kecil. Garangan memiliki ketahanan alami terhadap bisa ular, terutama jenis neurotoksin, seperti yang ada pada ular kobra, berkat adaptasi biologis dan perilaku yang unik. Namun perlu dicatat bahwa mereka tidak sepenuhnya kebal. Dosis bisa yang sangat besar tetap dapat berakibat fatal. Faktor utama yang membuat garangan kebal terhadap bisa ular adalah karena senjata rahasia biologis garangan berupa mutasi reseptor asetiklolin. Bisa ular kobra bekerja dengan cara menempel pada reseptor asetiklolin di saraf korban yang menyebabkan kelumpuhan. Garangan memiliki mutasi genetik pada reseptor ini, sehingga molekul bisa ular tidak dapat menempel seperti kunci yang tidak pas dengan lubangnya. Tubuh garangan juga menghasilkan senyawa glycoprotein yang dapat mengikat dan menetralkan racun di dalam aliran darah mereka. Selain faktor internal, garangan mengandalkan pertahanan luar untuk meminimalkan risiko terkena gigitan. Kecepatan reaksi garangan lebih cepat daripada serangan ular, memungkinkan mereka menghindar sebelum taring ular menyentuh kulit. Mereka memiliki kulit yang cukup tebal dan bulu yang kasar. Hal ini menyulitkan taring ular untuk menembuskan hingga ke pembuluh darah. Garangan tidak menyerang secara membabi buta. Mereka menggunakan taktik atrisi atau melelahkan lawan. Mereka memancing ular untuk menyerang berkali-kali
hingga ular tersebut kehabisan energi. Setelah ular lelah dan gerakannya melambat, karangan akan mendaratkan gigitan fatal tepat di bagian belakang kepala dan tengkorak ular. Penting untuk diingat bahwa kekebalan ini lebih efektif terhadap neurotoksik saraf daripada bisa hemotoksik atau darah, seperti yang dimiliki oleh ular beludak viper. Meskipun karangan adalah predator yang sangat tangguh dan berani, mereka tetap memiliki musuh alami yang berada di atas mereka dalam rantai makanan. Meskipun karangan kebal terhadap bisa ular kobra, mereka tetap rentan terhadap ular pembelit besar seperti piton. Karangan tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melepas diri jika sudah terbelit oleh ular piton yang ukurannya jauh lebih besar. Burung karnivora besar seperti elang dan raja wali adalah ancaman utama dari udara. Dengan penglihatan tajam dan cakar yang kuat, mereka dapat menyambar karangan yang sedang berada di area terbuka. Di habitat aslinya, karangan bisa menjadi mangsa bagi kucing liar yang lebih besar, seperti kucing hutan, anjing liar, atau luwak yang ukurannya lebih besar. Dan manusia merupakan ancaman terbesar bagi karangan karena mereka sering diburu, dianggap sebagai hama ternak, sering mengamang ayam, atau diperdagangkan secara liar yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Selain ketahanannya terhadap bisa ular, karangan memiliki sederet keunikan fisik dan perilaku yang membuatnya sangat tangguh di alam liar. Karangan tidak hanya bersuara kasar, mereka memiliki berbagai jenis panggilan suara untuk memberitahu anggota kelompok tentang jenis ancaman yang datang, apakah dari udara berupa elang ataukah dari darat berupa ular. Refleks karangan jauh lebih cepat daripada serangan ular kobra. Mereka seringkali menari di depan ular untuk memancing serangan sampai ular tersebut kelelahan sebelum akhirnya menggigit kepala ular tersebut. Tidak seperti banyak mamalia kecil lainnya, karangan memiliki penglihatan warna yang cukup baik yang membantu mereka mendeteksi mangsa atau predator di antara semak belukar yang rimbun. Mereka memiliki tingkat metabolisme yang sangat cepat, sehingga mereka harus makan dalam jumlah banyak secara teratur agar tetap bertenaga untuk berburu. Beberapa spesies karangan bersifat soliter dan menyendiri, sementara yang lain seperti karangan abu-abu hidup dalam kelompok sosial yang sangat terorganisir untuk menjaga sarang dan merawat anak bersama-sama. Mereka memiliki gigi susunan gigi yang dirancang khusus untuk memecahkan cangkang keras seperti kepiting atau bekicot dan menembus tengkorak mangsa dengan satu gigitan kuat. Keistimewaan karangan yang paling menonjol terletak pada kombinasi antara adaptasi biologis dan kecerdasan berburu yang jarang dimiliki mamalia kecil lainnya. Karangan memiliki mutasi genetik pada reseptor sarafnya yang membuat racun ular neurotoksin tidak bisa bekerja. Ini adalah mekanisme pertahanan internal yang sangat langka di dunia hewan. Karangan tidak hanya cepat tapi sangat presisi. Mereka hampir selalu mengincar pangkal tengkorak ular atau mangsanya untuk melumpuhkan sistem saraf pusat dalam satu gigitan. Mereka mempunyai sistem pencernaan dan metabolisme yang sangat cepat. Hal ini memaksa mereka menjadi pemburu yang sangat rajin dan aktif sepanjang hari untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Meskipun ukurannya kecil, karangan dikenal memiliki nyali yang besar. Mereka tidak ragu terhadap lawan yang ukurannya beberapa kali lipat lebih besar, seperti ular sanca atau burung pemangsa jika merasa terancam. Bulu mereka cenderung kaku dan kasar saat bertarung dengan ular. Mereka akan menegakkan bulunya agar terlihat lebih besar dan berfungsi sebagai pelindung tambahan sehingga taring ular sulit untuk mencapai kulit mereka.
Cara karangan bertahan hidup di alam liar melibatkan kombinasi unik antara ketangguhan fisik, kecerdasan berburu, dan adaptasi biologis yang sangat spesifik. Karangan memiliki tubuh yang sangat lentur karena susunan tulang yang pendek. Hal ini memungkinkan mereka bergerak sangat gesit untuk menghindari serangan predator atau bahkan lolos dari lilitan ular. Mereka memiliki kulit yang tebal dan bulu yang kasar. Struktur ini berfungsi sebagai perisai alami yang meminimalkan dampak gigitan lawan saat mereka sedang bertarung. Salah satu cara bertahan hidup yang paling ikonik adalah mutasi genetik pada reseptor saraf mereka yang membuat mereka tahan terhadap bisa racun ular tertentu. Karangan mengandalkan penciuman yang sangat kuat untuk melacak mangsa dan mendeteksi keberadaan musuh dari kejauhan. Mereka bahkan bisa membedakan antara ancaman sungguhan dan benda mati dengan sangat akurat. Untuk memastikan energi selalu terpenuhi, karangan tidak dipilih makanan. Mereka memakan segala jenis hewan kecil mulai dari tikus, serangga, katak, burung hingga telur. Mereka aktif berburu baik di siang maupun malam hari. Mereka menggunakan jurus mengincar kepala mangsa. Dengan melumpuhkan sistem saraf di bagian kepala, mereka dapat segera mengakhiri perlawanan mangsa yang mungkin lebih besar atau berbahaya. Sarang karangan tidaklah permanen atau rumit karena hewan ini lebih mengandalkan lubang-lubang alami di permukaan tanah untuk beristirahat dan berlindung. Karangan biasanya tidur di dalam lubang tanah, rongga di bawah akar pohon besar, atau lubang-lubang di batang pohon yang tumbang di area permukiman atau perkebunan. Mereka sering memanfaatkan celah di bawah tumpukan kayu, batu, atau puing-puing bangunan. Mereka jarang menggali lubang sendiri dari nol sebaliknya. Mereka lebih suka mengambil alih lubang bekas hewan lain atau menggunakan celah alami yang sudah ada. Meskipun karangan seringkali bersifat soliter, terkadang beberapa pejantan terlihat berbagi lubang atau senang yang sama dengan tempat beristirahat. Sarang ini berfungsi sebagai tempat perlindungan dari predator udara, tempat meliharakan dan merawat anak, serta tempat tidur karena karangan tidak suka memanjat pohon dan lebih banyak beraktivitas di atas tanah.